Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan studi hadis, di mana pada malam hari ini salah satu pemateri kita yang terakhir adalah Ustadz Eko Nur Febrianto, dan pada malam hari ini salah satu tema yang akan disampaikan adalah tentang pemahaman hadis metode Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dan juga nanti kalau memang masuk saudara Said, insya Allah akan dilanjutkan dengan saudara Said. Namun untuk sesi pertama ini kita persilakan kepada saudara Eko Nur Febrianto untuk menyampaikan atau memaparkan tentang pemahaman hadis metode Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Untuk itu kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Ustazah, Ustadz dan Ustazah. Izinkan saya selaku pemateri menyampaikan kembali tentang pemahaman hadis oleh metode Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Oke, latar belakang. Hadis merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam, sebab ia merupakan bayan atau suatu penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global, umum, dan yang mutlak atau tanpa batasan. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi sebagai penetap atau muqarrir, suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Menurut Al-Qaradawi, asbab an-nuzul perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami suatu Al-Quran atau menafsirkannya. Maka asbab al-wurud, sebab atau peristiwa yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, lebih perlu lagi untuk diketahui. Karena hadis memang menangani berbagai problem yang bersifat lokal, partikular atau temporal, umum. Syekh Yusuf, ini sedikit profil tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau itu lahir di sebuah desa kecil di Mesir yang bernama Sabturab di tengah delta pada tanggal 9 September 1926. Yusuf Al-Qaradawi berasal dari keluarga yang tekun beragama. Sejak umur 2 tahun, ia telah ditinggal oleh orang tuanya atau ayahnya. Selanjutnya, ia sebagai anak yatim, mulai saat itu diasuh oleh pamannya. Al-Qaradawi pada umur 5 tahun telah memulai menghafal Al-Quran sampai menginjak umur 7 tahun. Yusuf Al-Qaradawi disekolahkan pada sekolah dasar di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Lebih tepatnya di Madrasah Tasanawiyah Mahat Tanta Mesir. Untuk belajar ilmu-ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan yang lainnya. Setelah itu, ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Akhirnya, beliau masuk Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar. Ia berhasil memperoleh ijazah perguruan tinggi pada tahun 1952 hingga 1953. Kemudian, beliau memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Sastra dan Bahasa pada tahun 1954. Sedangkan di tahun 1960, beliau mendapatkan ijazah setingkat master di jurusan ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah di Fakultas Usuluddin. Pada tahun 1973, beliau berhasil meraih gelar doktor. Eko. Saya koreksi dulu cara bacanya. Jangan baca usuluddin. Usuluddin. Bukan ushu. Start itu tulis usul. Oh, Usuluddin. Fakultas Usuluddin. Siap. Mohon maaf. Ijazah tingkat master di jurusan ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah di Fakultas Usuluddin. Pada tahun 1973, beliau berhasil meraih gelar doktor dengan peringkat summa cum laude. Kita lanjut. Ini adalah berikut
karya-karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ada Fikih Al-Zakat, Fikih Al-Daulat, Fi Al-Islam wa Al-Hadis, Fikih Al-Syam, dan yang lainnya. Halo, saya tegur lagi. Ini untuk Eko dan yang lain. Cara membaca huruf yang ditransliterasi begini itu kembalikan ke bahasa Arabnya. Misalnya, meskipun tulisannya Fik Az-Zakat, Fik Al-Zakat, tapi cara membacanya itu bukan begitu. Fikih. Ada namanya alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Fiqhuz zakat, az-zakat bukan al-zakat. Ya, ad-daulah fil Islam bukan fi al-Islam. Coba kalau yang alumni dari umum saya sih masih sedikit bisa memaklumi, tapi kalau alumni dari perguruan tinggi agama masih begitu cara bacanya itu misalnya as-sahwat bukan al-sahwat al-islam. Kalau al-islamnya iya. Coba supaya saya tegur dari awal supaya nggak yang lain juga tolong diperhatikan. Fiqh zakat, Fiqhul zakat, fiqhul zakat, Fiqhul zakat. Fiqhul zakat, fiqhul zakat. Nanti belajar sama Pak Tasbih, tolong Pak Tasbih ajarin nanti teman-teman. Siap Ustadz, mohon bimbingannya. Oke, ini kedudukan sunnah menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sunnah Nabi Muhammad SAW adalah suatu manhaj yang terinci bagi kehidupan seorang muslim dan masyarakat muslim. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktik penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan perwujudan dari Al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan dalam bersosial. Ini adalah metode pemahaman hadis Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang sekaligus menjadi PR saya kemarin oleh Pak Ustadz Abdul Majid. Yang pertama adalah memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran. Lalu yang kedua ada menghimpun hadis-hadis yang setema. Ketiga, menggabungkan atau mentarjih hadis-hadis yang bertentangan. Keempat, memahami hadis sesuai latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan. Kelima, membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap. Keenam, membedakan antara ungkapan yang hakikoh dan majaz. Ketujuh, membedakan yang gaib dan yang nyata. Dan yang terakhir, 8, memastikan makna kata-kata dalam hadis. Yang pertama adalah memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran. Al-Quran adalah roh eksistensi Islam, fondasi bangunannya, dan ia merupakan konstitusi asli yang menjadi rujukan perundang-undangan dalam Islam. As-Sunnah An-Nabawiyah adalah yang menjelaskan dan memperinci konstitusi tersebut, berfungsi sebagai penjelas teoritis dan implementasi praktik terhadap Al-Quran, dan tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak satupun sunnah yang sahih yang bertentangan dengan ayat-ayat muhkam atau jelas Al-Quran dan penjelasannya yang nyata. Bila sebagian orang mengira adanya kemungkinan tersebut, maka bisa dipastikan as-sunnahnya tidak sahih atau pemahaman kita tidak benar, atau kontradiksinya sekedar dugaan belaka dan bukannya realita. Ini artinya as-sunnah harus dipahami di bawah naungan Al-Quran. Salah satu contoh hadis yaitu hadis Al-Ghuraqani atau burung bangau yang diduga mardud, ditolak secara pasti karena bertentangan dengan Al-Quran dan tidak dapat dibayangkan hadis tersebut dikatakan dalam konteks di mana Al-Quran mengancam tuhan-tuhan palsu. Kalau
di dalam buku, dalam potongan ayatnya yang berbunyi afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitatal ukhra alakumuz zakaru walahul untha, yang artinya itu salah satu potongan ayatnya yang artinya, maka apakah patut kamu hai orang-orang yang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian. Yang terkemudian itu maksudnya sebagian anak perempuan Allah. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-ngadakan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Surah An-Najm ayat 19 hingga 23. Dalam konteks ayat tersebut, bahwa ayat tersebut mengingkari dan mengancam berhala ini masuk perkataan yang memujinya dengan mengatakan mereka adalah burung-burung bangau yang tinggi dan sesungguhnya syafaatnya diharapkan. Dalam hadis dikatakan syawiruhunna wa khaliquhunna fi sya'nin nisa, bermusyawaralah kalian dengan mereka dan tentanglah mereka tentang wanita. Adalah hadis palsu karena bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang menjelaskan keduanya, orang tua dengan anak-anak yang disusunya. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis dalam satu objek. Hadis-hadis hendaknya dikumpulkan dalam satu objek, di mana yang bersifat mutasyabih, tidak jelas, dikembalikan kepada bersifat muhkam, yang jelas. Yang mutlak dibawa kepada yang terikat, dan bersifat umum, ditafsirkan oleh yang bersifat khusus. Dengan demikian, pengertian hadis yang dimaksud akan jelas dan tidak akan tumpang tindih. Dan bila telah menjadi ketetapan bahwa As-Sunnah memberi tafsiran terhadap Al-Quran Al-Karim dan menjelaskannya dengan pengertian As-Sunnah merinci ayat-ayatnya yang global, menafsirkan yang tidak jelas, mengkhususkan yang umum, dan mengikat yang mutlak, maka yang lebih utama hal itu diperhatikan dalam As-Sunnah antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang memanjangkan kain dengan ancaman yang keras. Jadi seperti yang kita tahu memang ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa apabila di bawah mata kaki, kurang lebih artinya seperti itu, apabila kain di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, hadis ini telah dijadikan suatu sandaran oleh banyak pemuda yang sedemikian sangat menyangkal orang yang tidak memendekkan kainnya hingga di atas kedua mata kaki. Mereka sangat berlebihan hingga mereka hampir menjadikan pemendekan kain ini sebagai salah satu syiar Islam atau kewajiban yang besar hingga berpendapat kurangnya agamanya bila tidak memendekkan kainnya. Biasa saya juga pernah ketemu orang yang istilahnya baru mengenal sunnah istilahnya. Jadi ketika dia membaca hadis tersebut, mereka langsung mengklaim tanpa adanya mempelajari terlebih dahulu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu adalah salah. Terus padahal bila mereka kembali ke sejumlah hadis yang berhubungan dengan permasalahannya dan mengembalikan yang satunya pada yang lainnya dengan pandangan yang umum atau universal terhadap tujuan-tujuan Islam dari orang-orang yang mendapatkan beban ajarannya dalam urusan kehidupannya yang biasa, niscaya mereka akan mengetahui maksud dari hadis tersebut dan tidak bersikap ekstrim lalu mempersempit hal yang Allah Subhanahu wa taala sendiri melapangkannya untuk manusia. Jadi seperti yang kita ketahui, kita tidak dapat menilai satu hadis itu saja. Jadi kita harus melihat lagi hadis-hadis yang lainnya. Karena apabila kita hanya berpatokan dengan satu hadis, itu dapat menimbulkan keabu-abuan atau dalam artian masih kurang
kurang tepat lah istilahnya kayak gitu. Jadi harus melihat hadis-hadis yang lainnya, hadis-hadis penopang yang lainnya. Kalau dalam buku ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ada 3 golongan di mana Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Yang artinya ini, mereka itu ialah orang yang suka memberi tetapi suka menyebut-nyebut pemberiannya itu, orang yang menawar-nawarkan dagangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang suka berpakaian berjela karena panjangannya. Yang ketiga, memadukan atau mentarjih antara hadis-hadis yang kontradiktif. Dalam memahami as-sunnah dengan baik, perlu memadukan antara hadis-hadis sahih yang tampaknya kontradiktif atau berlawanan dan sekilas makna-maknanya berlainan. Hadis-hadis tersebut digabungkan atau disatukan, masing-masing ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, sehingga saling menopang, saling melengkapi, dan tidak bertentangan. Hadis-hadis lemah tidak termasuk ke dalam permasalahan ini, dan kita tidak dituntut untuk memadukannya dengan hadis-hadis sahih yang telah terbukti kesahihannya. Bila hadis-hadis tersebut bertentangan, kecuali sekedar sebagai sumbangan saja. Oleh karena itu, para ulama peneliti menolak hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah dari Abu Darda dan At-Tirmizi yang mengharamkan kepada wanita melihat lelaki kendati lelaki tersebut buta, dengan hadis Aisyah Ummu Mukminin dan hadis Fatimah binti Qais, dan keduanya tercantum dalam Asy-Syaih. Bunyi ayatnya seperti ini, salah sedikit potongan ayatnya, tajaba minhu faqulna ya Rasulullah alaysa huwa a'ma, yang artinya, berhijablah kalian daripadanya. Kami berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dia buta? Dia tidak dapat melihat dan mengenal kami. Nabi Muhammad SAW berkata, apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian melihatnya? Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, dan ia berkata hadis Hasan Sahih. Hadis ini kendati At-Tirmizi menilainya sahih dalam sanadnya, terdapat Nabhan Maula Ummu Salamah dan orang tersebut mazhul yang tidak dipercayai kecuali oleh Ibnu Hibban. Karenanya Az-Zahabi dan Al-Mughni mengkategorikannya sebagai orang yang lemah. Ada hadis pendukung yang lainnya yang artinya, saya melihat Nabi Muhammad SAW menutupku dengan selendangnya, sementara saya melihat orang-orang Habsyah bermain di masjid. Al-Qadi Iyadi berkata, hadis ini mengandung pengertian dibolehkannya wanita melihat perbuatan lelaki yang bukan muhrimnya, karena yang tidak dibolehkan adalah melihat dan menikmati kegantengannya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam bab wanita melihat orang Habasyah dan lainnya tanpa curiga-curiga. Jadi hadis ini menerangkan sedikit bagaimana cara pandang kita terhadap lawan jenis. Jadi apabila memang hanya pandangan yang sekilas, dalam artian tidak menilai dengan hawa nafsu atau dengan kenikmatan, dikatakan dalam buku ini bahwa hal seperti itu tidaklah mengapa. Intinya hanya pandangan yang sesaat atau biasa saja. Dan Najib baca dari surah Ad-Duha sampai Asyam ya. Ibu Erna, mohon dimut. 4. Memahami hadis sesuai latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan. Untuk memahami hadis dengan benar dan mendalam, haruslah mengetahui hubungan dalam konteks nasnya, yang memberikan penjelasan dan mengatasi situasi kondisi sehingga maksud dari hadis tersebut dapat ditentukan dengan pasti dan tidak memberikan peluang terhadap dugaan-dugaan atau bukan pada maksud yang sebenarnya. Al-Quran secara alami bersifat umum dan abadi, dan bukan kebiasaan Al-Quran untuk menyajikan hal-hal yang bersifat patrial atau sebagian.
detail dan temporal sementara kecuali untuk dijadikan sebagai prinsip dan suatu pelajaran. Lain halnya dengan as-sunnah. Ia banyak membahas masalah objektif, parsial atau sebagian, dan temporal atau sementara. Selain mengandung hal-hal yang bersifat khusus dan detail, di mana hal itu tidak terdapat dalam Al-Quran tersebut. Salah satu contoh hadisnya yaitu dalam artinya kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Sebagian orang pasti berpendapat menjadikan landasan untuk meninggalkan hukum syar'i dalam lapangan ekonomi, budaya, politik, dan yang lainnya. Karena menurut dugaan mereka, kesemuanya ini adalah termasuk urusan dunia dan kita lebih mengetahui sementara Rasulullah SAW telah menyerahkannya kepada kita. Padahal sama sekali bukan seperti itu. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya adalah untuk meletakkan kaidah-kaidah keadilan dan peraturan-peraturan hak dan kewajiban untuk umat manusia dalam kehidupannya. Sehingga ukurannya tidak goyah dan jalan mereka tidak terpisah-pisah. Jadi dalam memahami hadis berpedoman pada sebab, hubungan, dan tujuannya, kita kembalikan lagi, kita lihat apa yang ada di depan kita. Kayak contoh hadis tersebut, yang tadi kalian lebih tahu tentang urusan duniamu, kalau ayatnya yang berbunyi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi, ada juga ayat yang lainnya yang artinya berbunyi, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka. Atau dalam arti lain, kitab Al-Quran dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilannya. Jadi sebenarnya arti dari kalian lebih tahu tentang urusan duniamu ini sebenarnya luas ya konteksnya. Jadi tetap ada aturan-aturan yang lebih mendetailnya, tetapi kalian lebih tahu tentang urusan duniamu ini adalah hal yang umum. Jadi kita tidak bisa mengambil patokan hanya dari hadis tersebut. Maka ada namanya hadis-hadis penopang yang dapat membantu hadis tersebut atau menjelaskan hadis tersebut. Jadi tidak patut kita sebagai umat muslim untuk meninggalkan hukum-hukum syariah baik itu dari sisi ekonomi, budaya, politik yang ada di dalam Islam. Kelima, membedakan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap. Di antara sebab terjadinya kesalahpahaman terhadap as-sunnah adalah sebagian orang mencampur adukan atau menyatukan antara tujuan dan maksud yang permanen di mana sunnah berusaha merealisasikannya, dan sarana yang bersifat temporal atau berhubungan dengan waktu dan lokal yang terkadang membantunya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka lihatlah mereka yang memusatkan perhatiannya kepada sarana ini, seakan-akan itulah tujuannya. Padahal orang yang memahami as-sunnah secara mendalam mengetahui dengan jalan yang terpenting adalah tujuannya, yaitu bersifat permanen atau tetap dan abadi. Sedangkan sarana terkadang berubah-ubah mengikuti perubahan lingkungan, kurun waktu, kebiasaan, atau faktor yang mempengaruhi lainnya. Contohnya seperti banyak penelitian, as-sunnah yang meneliti ada jadwal kuliah tambahan dadakan. pengobatan ala Nabi Muhammad dari sore. Ibu Sinta. Wisudanya, Bapak jangan gitu dong. Baru Ibu Sinta. Ibu Sinta, mohon di-mute. Ibu Sinta. Ustazah Sinta. Ustazah Sinta, mohon di-mute. Ustazah Sinta. Ustazah Sinta Ningsih. Ustazah. Sinta, Bu Sinta. Bu Sinta. Oh iya. Suarakan aku. Lah jadi Suaranya Ustazah Sinta, suaranya. Jemil-jemil tahu. Ustazah Sinta, suaranya di-mute. Mic-nya ya, Pak. Soalnya apa ini, Pak? Ayo. Oh, Mas Eko lanjutkan, Mas Eko. Oke, siap.
Seperti contoh, banyak penelitian nasional yang meneliti pengobatan ala Nabi Muhammad SAW, mencurahkan perhatiannya dan memfokuskan pembahasannya terhadap obat-obatan, makanan, rukutan, biji-bijian, dan bahan lainnya yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sarana pengobatan beberapa penyakit yang ada. Tujuannya untuk membantu memelihara kesehatan dan keselamatan kehidupan manusia. Jadi maksudnya di sini, dalam pengobatan itu kan banyak metode-metode seperti bekam, seperti kita misalnya akan merujuk ke dokter, atau misalkan metode-metode yang sekarang yang menggunakan alat-alat yang sudah lebih canggih. Jadi sebenarnya metode-metode tersebut adalah tujuannya tetap sama, yaitu kembali untuk keselamatan kehidupan manusia, tidak terlepas dari hal itu semua. Tetapi seiring perkembangannya zaman dan teknologi, mereka memadukan beberapa teknik-teknik atau cara-cara baru dalam ilmu kesehatan. Kalau di dalam ada salah satu hadis tentang juga yang merujuk pada kesehatan, yaitu berbekam. Bunyi surat hadisnya seperti ini: khairuma tadawaitum bihi al-hajamah. Sebaik-baik sarana pengobatan adalah dengan berbekam. Nah, ini adalah salah satu cara atau teknik dalam membantu memelihara tubuh seseorang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kehidupan manusia. Jadi maksud dari membedakan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap adalah sarana itu adalah modelnya. Seperti kita bicara tentang kesehatan, kayak berbekam, kayak misalkan proses-proses yang lain kayak apa ya, yang di dokter-dokter itu yang menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Nah, itu adalah model-model sarananya. Sedangkan tujuan yang tetap itu maksudnya adalah tujuannya tetap sama, yaitu menuju satu tujuan, yaitu kesehatan dan keselamatan kehidupan manusia itu sendiri. Kita lanjut. Oh, ada satu lagi hadis. Ini juga salah satu cara yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam hadisnya artinya sebaik cara adalah pengobatan adalah dengan berbekam dengan kayu India. Mungkin untuk ustaz yang pernah lihat kayu India, nah itu adalah salah satu cara juga untuk berbekam dengan kayu India. Tapi saya belum pernah coba sih dengan kayu India itu seperti apa. Pernahnya yang pakai alat yang tarik itu aja, yang disuntik-suntik itu. Kalau untuk yang kayu India saya belum tahu, tapi di sini ada dengan kayu India. Kayaknya patut untuk dicoba juga. Kita lanjut. Keenam, membedakan ungkapan hakikat dan majas dalam memahami hadis. Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan majas atau gaya bahasa. Dan gaya bahasa yang satu ini memang lebih mengenal sasaran ketimbang hakikat atau intisari dasar sebagaimana diakui dalam ilmu balaghah. Dan Rasulullah SAW adalah bangsa Arab yang piawai dalam balaghah ini. Ucapan beliau berfungsi sebagai penjelas wahyu ilahi, maka tidak heran hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau mengandung banyak majas atau gaya bahasa yang mengungkapkan maksud dengan gaya bahasa yang sangat memukau. Dalam pembicaraan majas diketahui dengan adanya qorina, benar atau tidaknya sebagai indikatornya, baik yang terucap atau dilihat dari situasi dan kondisi. Contohnya, kayu berkata kepada paku, "Kenapa kamu merobek tubuhku?" Jawab paku, "Tanyakan hal itu pada orang yang mengetokku." Ini termasuk ke dalam perumpamaan, dan ungkapan seperti ini tidak termasuk dusta dalam menyampaikan berita. Oleh karena itu, orang yang sangat berhati-hati tidak merasa takut atau ragu dalam menggunakannya. Jadi untuk membedakan antara hakikat dan majas dalam memahami hadis, ini juga ada hadis dari ahli tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ayatnya saya bacakan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Yang artinya
Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia. Mengartikan perkataan sebagai majas terkadang menjadi suatu keharusan. Karena kalau tidak kita akan terperosok kepada kesalahpengertian. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para istrinya, bunda-bunda kaum mukminun, yang artinya orang yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Nah, kalau kita dengar dari ayat tersebut, pasti tangannya jadi panjang gitu. Tetapi tidak, di sini beliau mereka mengartikannya sebagai tangan yang sesungguhnya. Aisyah berkata, mereka saling memanjangkan tangannya untuk mengetahui siapa di antara mereka yang paling panjang. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis bahwa mereka mengambil sepotong kayu untuk mengukur tangan siapa yang paling panjang. Padahal Rasulullah SAW tidak bermaksud demikian. Yang dimaksud dengan tangan panjang adalah, nah ini di sini yang dimaksud dengan tangan panjang adalah yang banyak melakukan suatu kebaikan. Dan hal ini yang dibenarkan oleh realita. Jadi perumpamaan seperti ini harus kita pahami lebih dalam lagi. Jadi seperti halnya tadi, yang hadis memendekkan kain hingga telapak hingga di atas mata kaki. Nah, ini harus kita dalami lagi apabila memang ada orang yang masih menurunkan atau memanjangkan hingga di bawah mata kaki. Serta-merta itu tidaklah salah. Jadi kita harus melihat lagi hadis-hadis penopang yang lain. Jadi kita harus mempelajari lagi lah istilahnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, hakikat sendiri adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu hingga menjadi konvensi. Maksud hakikat menjadi konvensi adalah bagian dari kesepakatan yang berhubungan dengan adat, tradisi, dan lain-lainnya. Ketujuh, membedakan antara yang gaib dengan yang nyata. As-sunnah tidak lepas dari pembahasan masalah alam gaib atau alam yang tidak nyata. Sebagian berhubungan dalam alam tidak tampak seperti malaikat yang dimobilisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak tugasnya. Dan seperti jin, penduduk bumi yang mendapat beban agama seperti kita, mereka dapat melihat kita, sementara kita tidak dapat melihat mereka. Dan di antara mereka adalah setan, bala tentara iblis yang bersumpah di hadapan Allah Ta'ala untuk menyesatkan kita, umat manusia, dan menghiasi kebatilan dan kejahatan agar terlihat indah di hadapan kita. Semua masalah ini juga dibahas dalam Al-Quran, tetapi As-Sunnah membahasnya lebih luas dan rinci. Pembicaraan kita hanya terbatas pada hadis-hadis yang telah terbukti kesahihannya. Bersumber dari Nabi Muhammad SAW, yang harus dilakukan oleh cendekiawan Muslim di sini adalah menerima hadis-hadis sahih yang telah dibuktikan kesahihannya menurut kaidah para ahli dan ulama terdahulu. Oleh karena itu, para ulama kita menetapkan bahwa agama datang membawa ajaran yang mengajak akal untuk berdialog. Tetapi ia tidak mungkin membawa ajaran yang dapat diubah oleh akal. Maka bagaimanapun juga, dalil nakli yang sahih tidak bakal bertentangan dengan akal murni. Jadi yang dimaksud membedakan antara yang gaib dengan yang nyata adalah seperti contohnya jin dengan kita manusia. Mereka adalah sesuatu hal yang gaib, seperti jin, malaikat, atau iblis, setan. Nah, itu adalah hal-hal yang gaib. Sedangkan yang nyata seperti manusia, seperti tumbuhan, dan yang lainnya, itu adalah sesuatu hal yang nyata. Jadi, poin di sini yang kita ambil, antara yang gaib dengan yang nyata adalah ada batasan di antara keduanya. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam kutipan saya, bahwa jin dapat melihat kita, sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Nah, itu adalah salah satu batasan antara
yang tampak jin dengan kita yang tampak yaitu manusia. Kalau dalam di dalam buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi, iblis itu telah membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan terus menyesatkan umat manusia. Kalau dalam hadis dikatakan, iblis menjawab, demi kekuasaannya, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Jadi, kenapa manusia itu masih terus melakukan dosa atau maksiat atau misalkan hal yang semisalnya? Sebenarnya tugas iblis itu atau setan itu hanyalah menggoda kita untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kejahatan. Tetapi pada hakikatnya kita itu bisa menolak hal-hal seperti itu, karena itu kan jatuhnya cuman ajakan dari setan atau iblis. Jadi kita sebagai manusia bisa menolaknya dengan cara tidak mengiyakan apa yang diiyakan oleh iblis tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, iblis demi kekuasaannya. Berarti ini adalah sesuatu hal yang besar bagi iblis demi kekuasaannya. Jadi kita sebagai umat muslim yang beragama Islam, untuk membentengi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada maksiat, pada hal yang buruk adalah terus mengulang-ulang hal yang kebaikan. Dan itu juga yang dapat membantu kita untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk atau kemaksiatan yang ada. Lanjut. Ini adalah memastikan makna kata-kata dalam hadis. Ada kalanya orang yang memberikan istilah terhadap perkataan untuk menunjukkan satu pengertian tertentu, dan masalah istilah ini tidak perlu dipertentangkan. Hanya saja yang patut dikhawatirkan adalah perkataan yang tersebut dalam As-Sunnah dan Al-Quran, lalu diartikan dengan istilah yang baru. Disinilah timbullah kekeliruan. Memastikan makna dan konotasi kata-kata sangat penting dalam memahami semua hadis. Sebab konotasi kata-kata tertentu ada kalanya berubah dari suatu masa ke masa yang lainnya, dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lainnya. Contohnya ialah pemaknaan kata-kata dari taswir dan musawwir yang banyak ditemukan dalam teks-teks hadis sahih, yang maksudnya ialah menggambarkan dan penggambaran yang ada bayang-bayangnya, dan sekarang dikenal dengan kata memahat dan pemahat. Padahal dengan berkembangnya bahasa saat ini, kata taswir dan musawwir yang dalam hadis akan diancam dengan ancaman yang sangat pedih itu diartikan memotret dan fotografer. Karena itu kata tersebut tidak boleh dimaknai sebagaimana makna yang berkembang sekarang. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kita lanjut sesi diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Eko sudah memaparkan materi yang disampaikan terkait dengan pemahaman hadis, metode Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di mana tadi disampaikan beberapa poin-poin penting, diantaranya terkait dengan latar belakang, kemudian juga profil daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan karya-karya besar beliau, serta konsep pemahaman hadis menurut beliau, di mana tadi ada 8 cara yang dilakukan untuk
memperdalam daripada kajian atau diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan tema pada malam hari ini, maka kami memberikan kesempatan kepada para ustadz dan ustazah untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan atau barangkali hal-hal lain yang perlu digarisbawahi terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Eko. Untuk itu kami silakan untuk sesi pertama ini kami beri 3 penanya. Silakan. Gagahnya Ustadz Bisma. Ustazah Emil. Ya, siapa nih? Oh ya, Ustadz Darmawan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang telah diberikan kepada kami, mohon izin untuk bertanya satu pertanyaan. Tadi saya beberapa kali searching, ada memang ulama ini kan termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini termasuk kontroversi ya kalau saya lihat. Tapi sepengetahuan dari searching kami di internet sih sebenarnya. Kalau masalah bagaimana dan sebagainya ya keluar dari kemauan kami semuanya itu. Ada beberapa fatwa yang beliau keluarkan ini, yang mana fatwanya mungkin agak asing bagi kita ya. Satu diantaranya tadi saya lihat itu baca-baca mengenai minum-minuman khamar, memabukkan. Mungkin kalau yang sebelumnya kita bahas yaitu Muhammad Syuhud Ismail yang tahun minggu kemarin kita bahas itu, bahwa minum khamar itu memang asas pada dasarnya kan diharamkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun ya. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Tetapi ada sebuah keringanan seseorang ketika baru masuk Islam, contohnya dia tidak bisa terhindar dari lepas dari khamar begitu saja, maka diperbolehkan minum dengan kadar yang dikurangi setiap harinya sampai kebiasaan itu selesai gitu. Nah, kalau di sini dari pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini mengatakan bahwa minum khamar itu memang haram, tetapi kalau kadarnya kalau saya baca 0,05%, artinya kecil sekali kadar itu. Nah, saya tidak tahu apakah kadar itu bisa memabukkan atau tidak ya. Nah, tapi artinya ada mengandung alkohol atau ada mengandung khamar di dalamnya. Bagaimana perbedaan pandangan beliau itu bisa menentukan boleh tidaknya itu khamar itu? Maksudnya walaupun pada asasnya kan tidak boleh ya, tetapi dengan kadar yang sedikit diperbolehkan. Nah, itu alasannya kira-kira apa ya? Yang pertama itu, Ustaz. Apakah cara pandangnya sama dengan Ustadz Muhammad Syuhud Ismail kemarin atau punya cara pandang yang lain? Mungkin seperti itu yang bisa kami berikan, Ustadz Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Darmawan Daud. Tolong nanti Ustadz Eko dicatat ya yang ditanyakan oleh Ustadz Darmawan Daud. Tadi menurut pandangan beliau dari beberapa literatur yang dibaca bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu sedikit kontroversial barangkali ya di dalam pemikiran-pemikiran beliau dalam memahami hadis. Dan salah satu contoh tadi disampaikan terkait dengan penetapan dasar hukum khamar, mana itu menurut versi Yusuf Al-Qaradawi kalau nilai persentasinya 0,05% itu masih dibolehkan. Seperti itu ya Ustadz Darmawan ya? Ya, baik. Bagaimana Mas Eko, langsung dijawab atau diberikan kesempatan yang lain untuk menanyakan? Boleh kalau ada yang mau lain yang menanyakan. Ya, kami beri waktu 1 menit untuk Ustadz saja yang lain ingin bertanya. Silakan. Sambil Ustadz Eko mungkin mencari jawaban. Tapi kalau dalam 1 menit ke depan tidak ada, kita persilakan nanti Ustadz Eko untuk menjawab. Mungkin Ustadz Jainuddin.
Lanjut Mas Eko, dijawab dulu yang untuk pertanyaan pertama Oke. ini. Mungkin saya jawab berdasarkan sudut pandang saya ya, Ustadz Darmawan Daud. Ya. Saya mohon izin Pak Abdul Majid untuk menyampaikan hasil sudut pandang saya. Jadi memang saya ada baca juga fatwa beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang dibolehkannya ya dalam tanda kutip dibolehkannya untuk minum minuman keras. Seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa seperti yang beliau juga sampaikan Ustadz Darmawan Daud terkait orang dalam tanda kutip orang Islam yang masuk orang Kristen atau non Muslim yang masuk Islam atau dalam tanda kutip seorang mualaf yang kesehariannya mungkin dia suka mabuk-mabukan, suka minuman keras. Ketika dia masuk ke dalam Islam, berarti secara tidak langsung hal-hal seperti itu jatuhnya sudah haram. Dan bagaimana supaya mereka bisa berhenti atau tidak minum lagi, seperti yang Ustadz sampaikan juga tadi, bahwa mereka mempola untuk sedikit atau mengurangi kadar dalam minum-minuman keras tersebut. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mohon maaf apabila saya salah, melihat kembali ke ke objek atau ke sudut pandang tersebut. Mungkin yang dimaksud di situ adalah orang yang seperti itu dalam tanda kutip apabila orang itu adalah seorang pecandu yang dalam tanda kutip ingin berubah, atau seseorang yang dari Kristen masuk ke Islam tapi seorang yang pecandu. Nah, pola-pola seperti itu mungkin boleh saja untuk dilakukan dengan kadar yang lebih rendah atau lebih kecil 0,05 misalnya. Nah, mungkin hal seperti itu dibolehkan, tetapi memang di dalam Islam dikatakan bahwa setetes pun minuman keras itu tetaplah haram. Nah, kita harus melihat juga gimana kondisi di lapangan seperti apa. Seperti halnya contohnya ya. Seorang yang ada hadis yang mengatakan bahwa mengharamkannya alat-alat musik. Nah, mengharamkannya alat-alat musik. Banyak orang yang saat ini yang dalam tanda kutip adalah candu lah, misalkan mendengarkan musik, mendengarkan gamelan gitu, karena ya mungkin sudah menjadi keseharian. Tetapi ada hadis memang yang mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan salah satunya minuman keras, terus ada alat musik juga di situ. Saya lupa gimana bunyi hadisnya. Intinya hadis itu menerangkan bahwa larangan untuk khamar dan alat musik. Nah, kita ambil contoh itu. Orang-orang yang sudah kebiasaan, misalkan kebiasaan minum atau kebiasaan mendengarkan musik. Nah, gimana mempolanya? Mempola untuk mengurangi atau menghilangkan ya mungkin sedikit-sedikit. Kayak misalkan tadi, kalau misalkan fatwanya Ustadz Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang membolehkan untuk minum minuman keras dengan kadar yang kecil, mungkin kembali lagi ke itunya, ke objeknya atau ke lapangannya seperti apa. Mungkin yang dimaksud Syekh Yusuf Al-Qaradawi seperti itu. Meskipun ada hadis juga larangan seperti minum minuman keras atau mendengarkan musik. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau menurut saya sih lihat dari lapangannya. Mungkin yang dimaksud Syekh Yusuf Al-Qaradawi seperti itu. Sebenarnya memang fatwanya beliau itu sempat kontroversial juga sih. Saya baca juga di situs web, di internet. Karena beliau itu kan seorang alim ulama yang terkenal, cukup terkenal lah. Terus mengeluarkan fatwa seperti itu, ya sempat menjadi ambigu juga dalam artian kok bisa gitu. Mungkin ya itu menurut saya pandangan seperti itu. Lihat dari faktor lapangannya lagi. Mungkin di lapangan berbicaranya seperti tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau menambahkan karena mungkin kurangnya ilmu atau pemahaman saya akan hal tersebut. Baik, Ustaz Darmawan, bagaimana dengan tanggapan Ustaz Eko tadi? Sebenarnya terima kasih Ustaz Eko atas penjelasannya mengenai minuman khamar ini yang dikaitkan dengan hukumnya sebuah musik ya. Mungkin kami menangkap di sini bahwa berarti sama ya antara pandangan Muhammad Syuri Ismail ini ya tadi. Kurang lebih seperti itu. Maksud saya mungkin pandangan khususnya dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini mengenai minuman khamar itu kalau kadarnya sedikit apakah disebabkan karena mudaratnya juga tidak terlalu berpengaruh atau mungkin kalau diminum pun juga nggak apa-apa gitu, maksudnya tidak menyebabkan orang sampai mabuk kelimpungan gitu sampai lupa diri ya, ibaratnya kalau minum sedikit ya nggak apa-apa, mungkin begitu kali ya. Saya kurang paham juga maksudnya seperti apa bisa halal kalau menurut saya begini tadi Ustadz, maksudnya beliau mungkin berfatwa itu karena ada satu kondisi di suatu lapangan atau tempat tertentu yang terjadi seperti yang sampean tadi sampaikan bahwa ada seorang non muslim yang baru masuk Islam tapi seorang pecandu alkohol misalkan gitu, atau pecandu yang lainnya lah. Terus bagaimana untuk hal-hal buruk seperti itu bisa hilang? Pasti kan butuh pembiasaan tuh, atau butuh namanya adaptasi lah. Mungkin beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu melakukan fatwa ya karena hal-hal seperti itu. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan tadi yang apa yang saya sampaikan, yang poin nomor 4 yaitu memahami hadis yang berpedoman pada sebab-sebab hubungan dan tujuannya. Nah ini kan kita harus lihat dulu kenapa beliau itu bisa mengeluarkan fatwa tersebut, sebab-sebabnya karena apa, terus ada hubungannya nggak dengan lingkungan, dengan sekitar, atau dengan yang lainnya, terus tujuannya itu apa. Nah gitu, mungkin yaitu salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, misalkan di lapangannya seperti ada seorang yang non muslim yang kembali ke Islam misalkan, atau ke Islam, terus seorang pecandu, bagaimana cara dia untuk menghilangkan hal-hal yang buruk itu, ya dia perlu adaptasi seperti itu. Ya mungkin pemaparan saya kurang pas ya. Mungkin nanti bisa diperjelas oleh Ustadz Abdul Majid. Izin Ustadz. Ya baik, Ustadz Eko. Jadi beliau tambahkan kembali itu Ustadz Darmawan. Jadi berdasarkan daripada materi yang disampaikan di awal tadi, poin yang keempat itu ya. Jadi bagaimana Ustadz Darmawan, masih ada yang mengganjal atau kalau memang masih silakan dulu, kami ingin mendengarkan pendapat beliau. Cukup Ustaz. Ya. Terima kasih Ustadz Darmawan. Nah, lanjut kita penanya berikutnya karena kita masih ada waktu cukup panjang pada malam hari ini untuk membahas terkait dengan tema pada malam hari ini, yakni pemahaman hadis metode Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kembali kami persilakan kepada Ustadz dan Ustazah untuk mungkin bertanya atau barangkali melakukan penelahan, menambahkankah terhadap apa yang sudah dijawab oleh Mas Eko tadi ya. Kami silakan. Mungkin ada dari Ustadz Tasbih ingin menambahkan barangkali. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Ustazah Emilia. Mau bertanya, langsung saja. Apa yang menjadi, ini kan setiap ulama punya ininya ya, tahapan-tahapannya sendiri dalam pemahaman hadis, termasuk pemahaman ulama Yusuf Al-Qaradawi. Tadi sudah dijelaskan beberapa langkah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada satu langkah yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan ulama yang lainnya seperti itu? Karena kalau dilihat tahapannya ya kurang lebih ya seperti itu juga yang dilakukan oleh ulama yang lain seperti itu.
Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Emilia. Jadi memang itu juga sebenarnya terpikirkan juga oleh kami tadi, apa sebenarnya yang menjadi kekhasan ya dari konsep pemikiran Syekh Yusuf Al-Qaradawi tadi. Nah, kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang sebelum-sebelumnya itu yang juga berbicara tentang pemahaman hadis dalam berbagai bentuk metode ya. Nah, sekarang pada malam hari ini kan karena Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nah kita ingin mendengarkan jawaban langsung dari Saudara Eko untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan Ustazah Emilia tadi. Apa kekhasan atau ciri-ciri khusus dari pemikiran-pemikiran Syekh Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan di dalam pemahaman hadis? Silakan. Ustaz Eko. Kelebihannya ya? Ciri khasnya. Ciri khasnya. Atau kelebihan bisa juga. Boleh saya berpikir dulu, Ustaz? Oh ya. Baik. Mungkin ada dari soalnya Ustazah. Ya, saya takut karena kan beliau kan seorang alim ulama. Apabila saya berasumsi yang salah kan malah jadi rancu takutnya. Apalagi ini kan nanti kan direkam oleh Ustadz Bisma ke dalam video YouTube. Jadi saya lebih ke hati-hatian. Baik. Sambil saya cari. Baik, silakan nanti karena punya bukunya itu, punya kitabnya ya. Siap. Sambil dicari-cari dulu jawabannya. Silakan mungkin dari Ustadz atau Ustazah yang lain ingin memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan juga terkait dengan kajian pada malam hari ini. Ustadz Bisma atau Ustadz Aminuddin ini. Ustadz Muammar Tasbih. Silakan mungkin. Belum ada Ustaz. Oh iya. Begini aja, kalau nggak ada ya selesai sudah. Kalau nggak ada apa-apa. Mungkin capek atau jangan-jangan ada kesepakatan ini. Ijma sukuti itu. Ijma untuk diam. Enggak juga Ustaz. Itu kadang ada manusia yang begitu. Mungkin memang keterbatasan kemampuan kami lah Ustaz. Enggak apa-apa, saya maklum aja. Apalagi sudah dari awal saya katakan tidak ada ujian semester. Bagaimana Ustaz Eko? Kalau nggak ada biar saya yang Coba Eko, masih ada pertanyaan kah? Pertanyaan yang tadi Ustaz Eko, ciri-ciri dari kekhasan pemahaman hadis menurut metode Yusuf Al-Qaradawi tadi. Adakah ciri-ciri khusus yang membedakan dengan tokoh-tokoh yang lain dari konsep-konsep pemikiran beliau itu di dalam pemahaman hadis? Kembali lagi ke asumsi saya. Jadi kalau menurut saya Syekh Yusuf ciri-ciri yang membedakan beliau dengan ulama-ulama yang lain mungkin lebih kepada perujukannya kepada metode atau cara dalam memahami hadis dan Al-Quran. Karena kan ya memang kita seperti yang kita tahu bahwa setiap orang itu ada metodenya sendiri buat memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga punya metode sendiri. Dalam artian seperti yang saya jelaskan tadi ada 8 karakteristik dan peraturan untuk memahami as-sunnah an-nabawiyah dengan benar. Nah, ini adalah salah satu poin atau salah satu ciri yang digadang-gadangkan atau yang dipublikasikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang pola beliau untuk menjelaskan tentang sunnah dan Al-Quran kepada kita-kita atau masyarakat yang ada di sekitar.
Jadi dalam artian Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini menjelaskan 8 poin tersebut dengan ilmu yang beliau miliki selama beliau menjalani karir dan menjalani kehidupan sampai saat ini. Mungkin itu Bu Ustazah Emilia Handayani. Baik, terima kasih Ustadz Eko. Bagaimana Ustazah Emilia? Kira-kira sudah terpuaskan atau belum memenuhi harapan dari Ustazah? Kalau nanti kita menurut saya mendengarkan langsung. ciri-cirinya yang 8 itu yang membedakan dengan yang lain. Karena setiap orang kan punya polanya masing-masing ya. Pola beliau ya ini menyampaikan karakteristik dan peraturan untuk memahami as-sunnah an-nabawiyah dengan benar ya dengan 8 poin itu. Itu mungkin yang membedakan. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya. Iya, terima kasih jawabannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan kali sama Pak dosen supaya lebih mengena kali yang maksud saya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Siap. Ya, makasih Ustazah. Jadi ya kita mohon nanti Pak Dr. Abdul Majid MA untuk memberikan penjelasan kepada kita semua, pencerahan kepada kita semua nanti terkait dengan tema diskusi pada malam hari ini. Dan sepertinya pada malam hari ini saudara kita Said, saya lihat juga belum masuk dalam forum ini. Sehingga sepertinya Ustadz cuma Mas Eko ini yang tampil pada malam hari ini. Bagaimana Ustadz? Ya. Apakah cukup atau gimana Ustadz? Cukup. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan kepada Ustadz Dr. Abdul Majid MA untuk menyampaikan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Tadi habis kuliah kah semua ini? Ada kuliah yang lain kah tadi? Ada Ustadz. Ada Ustadz. Mulai dari jam berapa? Habis asar. Sampai sore. Habis asar. Belum melelahkan kok kalau habis asar aja kuliahnya kok. Kuliah dari pagi sampai sore sampai malam ini. Saya curiga ada kesepakatan diam aja Isma Sukuti ini kayaknya. Perempuan itu kalau perempuan itu kalau dilamar lalu bilang ditanya terus diam itu iya itu namanya. Ada konspirasi ya. Ustaz. Ada konspirasi kayaknya ini. Nggak ada Ustaz. Oke, baik, saya lanjut aja. Pertama kita bahas tentang Al-Qaradawi ya. Kalau hermeneutika saya kira sudah tidak ada waktu. Ini saya sebetulnya malam ini juga mau rapat di masjid. Saya lupa kalau ada jadwal mengajar, saya sudah mengiyakan untuk rapat di masjid malam ini. Ya biasa, jadi ketua pengurus masjid juga di kampung. Dan saya berharap Anda semua di kampungnya itu jangan jauh dari masjid, juga seharusnya menjadi penggerak di kampungnya, di daerahnya masing-masing. Itu tanggung jawab kita itu sebetulnya. Daripada kemudian masjid diambil alih oleh yang lain, itu bahaya. Mohon maaf kalau ada di sini orang LDI, saya harus katakan bahwa LDI sekarang itu disorot oleh MUI dan kemungkinan akan keluar fatwa sesat. Saya termasuk di PWL di MUI itu juga membahas itu. Hati-hati dengan LDI. Apa ada LDI di sini? Jangan khawatir kalau Anda LDI, saya tidak akan ada hubungannya dengan nilai hadis. Tidak ada. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kalau LDNU ya sama-sama di NU apa. Tapi ya, Anda yang di luar NU jangan khawatir. Ini tidak ada hubungannya dengan NU dan Muhammadiyah dan apapun. Tapi saya kira NU dan Muhammadiyah itu kan dua sayap Indonesia kan. Nggak boleh patah salah satunya. Tapi kalau dimasuki oleh kelompok-kelompok yang lain itu bahaya kita. LDI ini bahaya karena kurang lebih dengan masih mending kalau Salafi ya, Salafi Wahabi masih mau salat berjamaah dengan kita. Tapi kalau LDI itu sudah tidak mau salat berjamaah dengan kita, tidak mau diimami malah, maunya jadi imam aja. Cuma
kalau Salafi Wahabi itu terang-terangan membid'ahkan kita di media apa dimanapun. Cuma kalau LDI diam-diam aja dia di kelompoknya sendiri pengajiannya. Saya di MUI di Komisi Penelitian itu baru saja didatangi oleh belasan orang ex LDI dan itu banyak dari Balikpapan. Nah ini lagi-lagi Balikpapan nih. Kenapa Balikpapan ini banyak masalah? Mahasiswanya juga ini ada masalah. Ini Balikpapan itu paling banyak LDI itu saya lihat. Itu setorannya ke pusat itu sampai 1 miliar lebih per bulan. Ya saya tahu informasinya. Karena mereka punya setoran wajib kan, jamaahnya itu punya setoran wajib ke pusat. Ini kalau ada orang LDI ini saya sampaikan karena kadang ada yang terjadi di LDI itu yang tidak sampai ke jamaahnya. Baru saja pengurus LDI pusat itu menandatangani surat pernyataan di atas materai di depan pengurus pusat MUI bahwa tidak ada hubungan dengan Amir. Karena salah satu konsepnya ajaran dasarnya LDI itu adalah ada konsep keamiran. Dan yang menjadi Amir Sultania itu adalah anak dari pendiri LDI itu ya. Dan itu mereka setoran per bulan minimal 10%. Islam kita kan cuma 2,5%, itu pun juga tidak ini kan. Tapi mereka 10% wajib nyetor. Balikpapan itu termasuk kontributor yang paling besar. Kalau Samarinda paling hanya 800 juta per bulan. Saya dapat info setoran ke di Balikpapan banyak ada beberapa masjid yang sudah dikasih plan ini masjid LDI. Makanya NU juga bergerak di sana. Ini masjid NU gitu kan. Nah itu dalam poros Balikpapan itu saya lihat ada beberapa masjid yang demikian. Ya kalau ada LDI di sini tidak apa-apa sih. Saya hanya memberitahu dan tidak akan ada hubungannya dengan perkuliahan kita hari ini. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bukan Qardawi sebetulnya. Orang Indonesia lebih banyak menyebut Al-Qardawi, tapi Al-Qaradawi, ya Al-Qaradawi, bukan Qar. Ra-nya tidak disukun, tapi ada ra, ada fathah di situ. Ini sebetulnya seperguruan dengan Khalid M. Abdul Fadl kemarin. Itu sama-sama murid dari Muhammad Al-Ghazali. Ingat Muhammad Al-Ghazali itu bukan Al-Ghazali tasawuf ya. Ini Muhammad Al-Ghazali itu salah seorang dai yang sangat terkenal di Mesir. Itu kalau kuliah-kuliahnya itu selalu ramai. Dan beliau sempat menulis kitab yang sangat kontroversial bahwa sunnah bainal fikih wal baina ulama'il hadis wa ulama'il fikih wa ulama'il hadis. Jadi Muhammad Al-Ghazali itu menulis buku, judulnya itu adalah As-Sunnah di antara para ulama fikih dan ulama hadis. Ulama hadis yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang Salafi yang di Saudi itu banyak mengkritik memang. Makanya bukunya itu sangat kontroversial dan itu sangat menggemparkan, banyak yang keberatan dengan bukunya itu. Lalu oleh penerbit buku yang sama meminta kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi untuk menyusun sebuah buku yang menjelaskan atau mengklarifikasi buku dari Muhammad Al-Ghazali itu. Maka muncullah kitab Yusuf Al-Qardawi itu Kaifa nata'amalu ma'as sunnah nabawiyah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah nabawiyah. Itulah yang dibahas sekarang. Salah satu isinya buku itu adalah 8 tawaran beliau di dalam memahami hadis. Hal-hal 8 yang sangat prinsip di dalam memahami hadis seperti yang disampaikan oleh Eko tadi. Jadi latar belakang munculnya buku itu sebetulnya adalah berawal dari buku kontroversialnya dari Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali ini adalah guru dari Khalid M. Abdul Fadl kemarin. Banyak menginspirasi beliau sehingga sama seperti Khalid Abdul Fadl itu sangat kritis. Khalid Abdul Fadl Muhammad Al-Ghazali itu di dalam bukunya itu banyak mendhaifkan hadis-hadis yang sudah disahihkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi bukan cuma Al-Albani yang banyak mendhaifkan, tapi Muhammad Al-Ghazali ini. Seperti banyak hadis-hadis yang dipedomani oleh ulama Hijaz, ulama Saudi itu dikritik oleh Muhammad Al-Ghazali.
misalnya tentang manusia, seseorang itu akan diazab, orang yang sudah meninggal itu akan diazab dalam kuburnya ketika ditangisi oleh keluarganya. Itu kan ada itu sampai di kampung-kampung itu kan, jangan nangis ya, jangan dikenakan air mata mayat itu karena nanti akan ditambah sisaannya. Itu memang ada hadisnya, disampaikan oleh Umar bin Khattab mengatakan begitu, bahwa seorang mayat akan disiksa kalau ditangisi oleh keluarganya. Hadis itu kemudian dibantah oleh Aisyah. Aisyah mengatakan tidak benar itu, kapan begitu. Yang dimaksud yang akan ditambah siksaannya itu nanti adalah orang kafir. Orang kafir yang meninggal kemudian ditangisi oleh keluarganya, itu akan ditambah siksaannya nanti di akhirat, di kuburnya. Jadi bukan untuk orang beriman, tapi orang kafir yang meninggal. Nah, itu sudah disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Muncul Muhammad Al-Ghazali mengatakan, enggak, biar orang kafir tidak akan ini, masa lain yang berbuat, lain yang nanggung dosanya. Jadi ada teori di dalam Al-Quran mengatakan la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa perbuatan orang lain. Dia yang berbuat, maka saya yang tanggung dosanya. Ya. Jadi menurut Muhammad Al-Ghazali, teori itu bukan hanya berlaku kepada orang yang beriman, tapi berlaku kepada semua manusia. Apakah dia kafir atau beriman, semua sama. Tapi ulama hadis kita mengatakan bahwa yang dimaksud itu yang ditambah dosanya adalah orang kafir. Banyak, karena memang Muhammad Al-Ghazali ini adalah orang yang sangat rasional. Meskipun menurut ulama hadis itu sahih, tapi kalau akalnya Muhammad Al-Ghazali tidak menerima, dia akan tolak. Termasuk hadis yang sangat terkenal itu, Nabi Musa pernah menonjok muka seorang malaikat. Itu kan terkenal itu. Nabi Musa begitu kuatnya pernah meninju mukanya malaikat pencabut nyawa itu. Karena malaikat pencabut nyawa itu datang ke Nabi Musa dalam wujudnya sebagai manusia. Diberitahu tentang kematian, ditonjok sama Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian malaikat itu kembali kepada Allah, ya Allah, engkau mengutus saya kepada orang yang belum mau meninggal. Saya ditonjok ini. Nah, hadis itu didhaifkan oleh Muhammad Al-Ghazali. Mana mungkin seorang manusia bisa menonjok malaikat? Tapi ulama yang lain mengatakan bisa saja, karena kadang malaikat itu kan berwujud sebagai seorang manusia, seperti halnya dengan malaikat Jibril yang sering datang ke Nabi dalam wujudnya sebagai manusia. Kadang Nabi juga tidak, pada saat datangnya itu tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Nanti setelah hilang baru Nabi sadar bahwa ternyata itu adalah malaikat. Nah itu, jadi lahirlah kemudian buku Yusuf Al-Qaradawi ini, Kaifa nata'amalu ma'asunnah nabawiyah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, di dalam tadi pertanyaan menarik, bagaimana posisinya Yusuf Al-Qaradawi dibanding dengan ulama-ulama yang sudah kita pelajari. Ada perbedaannya, meskipun berguru kepada orang yang sama, karena Yusuf Al-Qaradawi itu kan betul murid dari Muhammad Al-Ghazali, tapi bukan cuma Muhammad Al-Ghazali yang gurunya, dan kemudian dalam hal keilmuan tentang hadis tentu meskipun Yusuf Al-Qaradawi adalah murid, tapi beliau lebih mumpuni karena memang kuliahnya di tafsir hadis. Muhammad Al-Ghazali bukan. Jadi dalam bidang hadis itu memang Yusuf Al-Qaradawi lebih ini. Nah, jadi ada perbedaan antara siapa kemarin Khalid Abul Fadl itu dengan Al-Qaradawi. Kalau Al-Qaradawi, kalau Abul Fadl sama dengan Al-Ghazali, kadang mendhaifkan hadis-hadis yang sudah disahihkan oleh ulama dulu. Kalau Al-Qaradawi tidak. Dia nggak lebih banyak ke ini, lebih banyak ke pemaknaan hadisnya. Nah, ini yang membedakan. Apa yang tidak dilakukan oleh Khalid Abul Fadl itu dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Abul Fadl kemarin tidak memberikan pemaknaan terhadap matan hadisnya. Bagaimana sih pemahaman secara kontekstual, apa maknanya hadis ini, itu tidak dilakukan oleh Abul Fadl. Tapi Qaradawi kemudian menawarkan makna. Banyak makna-makna yang ditawarkan oleh Al-Qaradawi ketika dalam memahami hadis dengan teori seperti beliau itu. Misalnya harus kita membedakan antara sarana yang selalu berubah dengan tujuan yang tidak pernah berubah.
Itu kan menarik itu, teori seperti itu. Tidak pernah kemudian kita mendengar ada ulama yang menawarkan terlebih dahulu teori itu, bahwa di dalam Islam itu ada yang berubah, ada yang tetap. Yang berubah itu adalah bisa sarana, tetapi yang tidak berubah adalah tujuan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membedakan antara sarana yang selalu berubah dengan tujuan dalam hadis itu? Itu yang menarik, salah satunya dari Yusuf Al-Qaradawi, melakukan pemaknaan hadis. Jadi tidak lebih banyak berbicara tentang kualitas hadis. Seolah-olah Al-Qaradawi mengatakan itu sudah selesai. Sahih tidaknya hadis itu sudah selesai dibahas ulama. Tinggal tugas kita sekarang itu adalah memaknainya secara kontekstual. Kemudian apa bedanya dengan misalnya Pak Suri Ismail dan Mustafa Ali Yakub? Itu semuanya sama. Sepakat untuk mengatakan bahwa hadis itu memang ada yang perlu dilakukan kontekstualisasi. Ada yang perlu dilakukan kontekstualisasi di situ. Ada hadis yang tidak bisa dipahami secara lafziyah, secara tekstual. Karena kalau dipahami secara tekstual, itu kemudian bisa lagi kemudian tidak sejalan dengan zaman yang sekarang berubah, atau menurut Yusuf Al-Qaradawi, bukan itu sebetulnya yang dimaksud oleh Nabi. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi, tapi yang dimaksud oleh Nabi itu adalah bagaimana ketika kita bisa menangkap makna substansinya, yaitu dengan melakukan kontekstualisasi hadis itu. Jadi itu yang membedakan antara Muhammad Al-Ghazali, kemudian Khalil Abdul Fadl, dan saya kira kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ali Mustafa Yakub dan Pak Suri Ismail. Itu. Kemudian ada yang menarik tadi, fatwanya itu tentang khamar. Apa bedanya khamar? Jadi perlu dipahami bahwa Yusuf Al-Qaradawi ini itu mazhabnya Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Bagi Hanafiyah itu perlu dibedakan antara alkohol dengan khamar itu sendiri, ya kan? Bahkan ekstrimnya Hanafi itu mengatakan bahwa meskipun khamar itu haram, tapi bisa jadi kemudian dijadikan sebagai untuk bersuci, karena menurut mereka itu tidak najis, dan termasuk yang sering kita dengar itu kan UAS mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Ada riwayat yang dia katakan bahwa pada saat Rasulullah SAW kemudian memulai untuk mengharamkan mengharamkan khamar, itu kan banyak sahabat-sahabat yang kemudian menumpahkan khamarnya ke jalan. Jalan-jalan itu dilewati oleh para sahabat Nabi untuk ke masjid. Itu mengena kaki mereka dan sebagainya. Dan itu ternyata tidak apa-apa. Itu kemudian menjadi bukti bahwa khamar itu tidak najis. Dan alkohol itu perlu dibedakan antara alkohol dengan khamar. Khamar itu memang khusus untuk diminum. Ya kan? Jadi jangan-jangan yang dimaksud oleh Al-Qaradawi itu adalah alkohol, bukan khamar. Kalau khamar itu kan memang yang memabukkan, khusus untuk diminum untuk yang memabukkan. Tapi alkohol itu kan terbagi dua. Ada alkohol yang memabukkan, ada alkohol yang tidak memabukkan. Sama dengan pendapatnya ahli Jum'ah. Ahli Jum'ah itu mengatakan bahwa ada alkohol yang sifatnya etil, ada metil. Yang metil itu, kalau nggak salah ini, coba dibaca ulang pendapatnya ahli Jum'ah, itu tidak memabukkan. Ya sama seperti misalnya cuka kan, cuka itu kan alkohol kan. Terus hand sanitizer yang sekarang kita pakai itu bukan ini. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa bolehkah kita ada yang bertanya bolehkah kita menggunakan parfum yang beralkohol, yang menurut pendapatnya ahli Jum'ah tidak apa-apa. Karena itu bukan alkohol yang memabukkan. Jadi tidak semua alkohol itu haram. Ada alkohol yang tidak haram, ada juga alkohol yang haram. Yang alkohol yang haram itu adalah yang memabukkan. Tapi yang tidak memabukkan, ya itu tidak masalah. Karena justru menjadi salah satu bumbu masakan kita. Seperti misalnya cuka, kalau tidak salah itu juga dari alkohol. Nah itu masalahnya ya. Jadi memang ada fatwa-fatwa dari Yusuf Al-Qaradawi yang kadang, tapi sangat beliau luar biasa karya-karyanya.
Beliau menulis kitab Kaifa Nata'amalu Ma'a Sunnah Nabawiyah dengan judul yang mirip. Beliau juga nyusun di bidang hadis, di bidang tafsir. Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu juga ada bukunya tentang itu. Banyak karyanya. Cuma sayangnya saya tidak tahu apakah sekarang sudah bebas beliau, karena kan ikut di penjara ketika tertangkapnya tumbangnya Presiden Mursi ya di Mesir itu beliau ikut ditangkap kemudian di penjara kalau tidak salah, karena beliau juga adalah seorang bagian dari Ikhwanul Muslimin. Saya kira itu barangkali kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang Al-Qaradawi. Tapi 8 konsep tadi itu, langkah-langkah yang ditawarkan oleh Al-Qaradawi itu menarik. Ada hadis yang sifatnya majas, ada yang hakikat. Jangan sampai kemudian hadis-hadis yang sifatnya majas itu kita pahami hakikat, itu keliru. Terus kita memastikan juga makna-makna lafaz. Kata Al-Musawwir, musawwir itu ya, kalau pada zaman dulu ya musawwir itu adalah tukang pembuat pembuat patung. Nah, tapi sekarang Al-Musawwir itu adalah fotografer. Nah, sementara kan ada hadis, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling berat nanti sisaannya nanti di hari kiamat itu adalah al-musawwirun. Kalau kita pahami al-musawwirun fotografer, berarti al-fotografer sekarang termasuk orang yang akan sangat pedih sisaannya nanti di hari kiamat. Anda yang sering berselfie pakai kamera Anda sendiri, itu termasuk musawwir. Kalau begitu. Jadi hati-hati dengan pergeseran makna. Kadang ada kata yang bergeser maknanya. Nah, menurut Al-Qaradawi harus kita mempelajari makna historisnya. Itu yang menarik, makna historisnya. Kita harus kembalikan ke makna historisnya. Kembalikan kata-kata itu ke makna historisnya. Jangan dibawa ke makna yang sekarang. Kalau kita bawa ke makna yang sekarang, maka itu bisa jadi kita, tanda kutip, memperkosa makna hadis. Iya, saya kira itu. Barangkali ada Pak Bisma mau angkat tangan tadi, bertanya. Silakan. Enggak ada, Ustaz. Oh, tadi angkat tangan saya lihat. Geli. Oke, kalau ada yang selesai. Kalau saya boleh, Ustaz. Bertanya di luar konteks boleh Kak, Ustaz? Silakan Bu Erna, mau ngomong? Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu ya juga sempat dengar keharaman atas bumbu dapur. Nah, Ustaz, rempah-rempah pala katanya bisa memabukkan dan itu jatuhnya haram. Itu bagaimana Ustaz? Pala itu yang mana? Apa sih itu pala itu? Pala itu nah Ustaz yang biasanya untuk bistik, untuk semur, yang dia apa? Konro Ustaz. Itu. Konro. Untuk konro juga. Itu merica kah? Yang warna Lain, hitam. Bukan Ustaz. Dia begini, kurang lebih begini besarnya. Putih Ustaz. Apa itu? Patas bingung Bu jarinya gitu. Maksudnya apa maksudnya? Ada kulit Pala Ustaz. itu begini besarnya. Bumbu dapur Ustaz. Bumbu dapur ada Enggak, kulitnya. itu maksudnya begini. Jadi ada makanan yang untuk berenergi kayak jahe apa semua, perlu dibedakan antara khamar dengan minuman-minuman untuk berenergi. Sekarang pertanyaannya itu yang kayak gitu itu memabukkan atau tidak? Itu, nah, kalau khamar itu kan sudah jelas haramnya. Tapi kalau pala itu kan bukan khamar. Itu Tapi sempat itu juga khamar itu. Enggak. Nah, makanya itu sempat juga itu Ustaz. Apa rame sekali di grup-grup WhatsApp itu yang katanya itu sampai pada level tertentu itu menjadikan haram. Nah, tapi kita ya tetap aja nggak ada fatwa yang dari MUI atau apa yang kalau itu masalahnya banyak sekali yang haram, termasuk tape akan haram. Apalagi semua. Itu kan makanan saja, bukan sesuatu yang dikhususkan untuk memabukkan toh. Beda kalau khamar memang sengaja didesain, anggur atau kurma sengaja memang dibuat untuk memabukkan. Bir juga demikian. Ya kan? Ada alkohol yang memabukkan, ada yang tidak. Coba baca bukunya Ali Jum'ah. Ali Jum'ah punya buku. Ini malah saya dapat terjemahannya.
Syekh Ali Jum'ah menjawab, ini mantan muftinya Mesir. Ini Syekh Al-Azhar, Khairul Al-Azhar. Ini banyak yang ada di dalam. Termasuk buku-buku fatwanya Yusuf Al-Qaradawi juga ada. Ini menarik ini. Gitu. Itu ada dijelaskan di situ. Oke? Sebenarnya Ya, Ustaz, yang terima kasih. sebenarnya Ya. Ustaz izin masuk boleh Kak Ustaz? Iya, silakan. Sebenarnya yang jadi pro kontra saat ini masalah ini lah Ustaz. Berbicara minuman keras Komar. Yang sampai sekarang menjadi pro kontra ini masalah ini. Anggur merah cap orang tua itu Ustaz. Sebagian orang berpendapat bahwa itu adalah jamu kan Ustaz. Sebagian juga orang berpendapat bahwa itu adalah minuman keras yang jatuhnya dapat memabukkan. Nah, itu dalam sudut pandangnya Ustadz, itu seperti apa Ustadz? Karena kan sampai saat ini saya nggak berani ngomong kalau anggur merah, anggur apa sih? Oh gitu. Saya nggak pernah. Siapa yang pernah minum? Nggak pernah saya nggak tahu saya. Soalnya ada yang berpendapat bahwa ini mengatakan ini jamu buat. Cuma perlu dibedakan. Apa mau betul-betul memabukkan yang sengaja didesain untuk memabukkan atau tidak? Karena perlu dibedakan antara makanan biasa yang punya energi. Jadi konteksnya Yusuf Al-Qaradawi itu adalah makanan-makanan yang memang untuk energi kayak jahe, apa semua, tape dan sebagainya. Apalagi kan sampai di bawah standar 0, sekian, ya kan, 0,5, nah, sampai ke hal yang ini. Kecuali kalau memang khamar atau bir yang memang sengaja didesain untuk memabukkan, ya sedikit Anda minum atau banyak, meskipun sedikit, itu tetap haram karena itu makanan memang dikhususkan untuk memabukkan, ya kan? Nah, itu coba dibaca aja lagi buku-bukunya terkait dengan itu. Ada lagi yang lain? Tadi siapa? Kosma mau di luar konteks apa? Udah jam 9. Iya Ustadz. Yang mau saya pertanyakan, pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan dari Yusuf Al-Qaradawi ini apakah bisa diterapkan di Indonesia, sedangkan di Indonesia ini kan madhabnya mayoritas madhab Syafi'i gitu. Apakah bisa gagasan-gagasan itu diterapkan di Indonesia? Saya kira banyak ya, banyak sekali gagasan-gagasannya Yusuf Al-Qaradawi, terutama dalam hal pemikirannya tentang pemahaman hadis itu banyak. Salah satu misalnya gini, beliau memahami hadis begini, la tusafirul mar'atu illa wa ma'aha mahramun. Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan jauh kecuali ditemani oleh mahram. Menurut beliau itu hadis itu kontekstual. Dulu pada zaman Nabi memang ya tidak diperkenankan perempuan bepergian sendirian tanpa ditemani oleh mahram karena banyak gangguan keamanan. Sekarang udah boleh karena aman sekarang. Orang yang dari Balikpapan ke sini itu kan sudah musafir kalau hitungannya. Tapi aman atau tidak? Aman, berarti sudah boleh gitu. Yang dikhawatirkan itu kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak aman. Itu banyak, Pak. Nah, cuma memang kalau dalam hal-hal yang sifatnya fikih memang ya perlu juga ini karena ada perbedaan-perbedaan. Termasuk bank-bank riba, bagaimana bekerja di bank-bank konvensional. Menurut beliau, selama masih belum adanya bank-bank yang anti riba, yang tidak ada ribanya, boleh kita ini dengan bank yang ada ribanya, karena itu darurat sifatnya. Banyak hal yang sama, karena kan meskipun Hanafiyah kan berarti tidak ada sama sekali yang bisa yang sama dengan pemikirannya ulama Syafi'iyah kan. Banyak pemikirannya. Bukunya Fiqh Zakat itu dipakai oleh Basnas. Fikih zakatnya itu, fikih zakat itu banyak dipakai dipedomani oleh teman-teman di Basnas. Banyak. Saya kira banyak. Ini. Dan menurut saya pemikir hadis sekarang itu termasuk Yusuf Al-Qaradawi. Banyak sekali terobosannya. Kita sebagai pemerhati ilmu hadis ini sangat berterima kasih kepada Yusuf Al-Qaradawi. Termasuk dalam hal hisab ru'yat dengan beliau cenderung kepada hisab. Karena itu tadi dia punya konsep antara
sarana dan tujuan. Menurutnya sarana tujuan semata itu kan memastikan apakah sudah masuk bulan baru atau belum, sudah ada hilal atau belum. Sarananya itu kalau dulu pada zaman Nabi melihat dengan mata kepala, telanjang, sekarang sarananya bisa berubah, bisa dengan ilmu pengetahuan, sains, astronomi. Nah, itu sependapat dengan Pak Sudi Ismail, tapi tidak sependapat lagi dengan Pak Ali Mustafa Yakub. Ya, itulah bedanya. Jadi banyak ada kadang perbedaan, ada yang ini. Nah, tinggal tawarannya itu di Indonesia mana yang lebih banyak diterima oleh ini. Ada uji publik namanya. Yang jelas banyak ulama yang menawarkan konsepnya. Sekarang ada uji publik mana yang lebih banyak digandrungi oleh masyarakat kita. Nah, itu saya kira ini diseleksi oleh alam Indonesia. Tidak bisa juga kita salahkan, mungkin ya tidak pas untuk diterapkan di Indonesia kalau misalnya ada yang ini, tapi tidak keliru. Begitu. Ada lagi yang lain? Ya, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Saya Ustaz Muhammad. Ya, cepat. Ya, silakan. Ini Ustaz. Tadi ada salah satu buku beliau yang disebutkan Kaifa nata'amalu ma'as sunnati. Terus pastinya saya dengar penjelasannya bahwa sebenarnya beliau ini lebih berperan, pemikirannya itu lebih berperan pada ma'anil hadis. Artinya setelah beliau mengkaji itu siap saji, tinggal kita santap nih apa yang dia sudah pikirkan, apa yang beliau ijtihadkan. Nah, apakah buku Kaifa nata'amalu ma'as sunnati itu menjelaskan tentang hadis, makna-maknanya yang siap kita untuk oh iya ini maksudnya begini menurut dia. Atau ada buku khusus yang beliau karang yang memang itu ya bacaan kita orang awam gitu. Kalau ada mungkin banyak, bisa termasuk buku direferensikan. ini termasuk buku yang sangat menarik karena di situ ada makna-maknanya. Jadi beliau di samping mengemukakan metodologinya, ya, kemudian beliau juga mengangkat banyak contoh-contoh hadis. Dan banyak bukunya beliau itu bukan cuma buku ini yang sudah diterjemahkan ya, karena saya tidak dapat aslinya. Saya beberapa buku yang sempat saya fotokan ke Eko itu fi dilalil hadisin nabawi, fi dilalil hadisin nabawi. Kalau saya kutub menulis kitab tafsir fi dilalil Quran, maka beliau menulis fi dilalil hadisin nabawi, dalam naungan hadis nabawi. Kemudian ada lagi tentang ilmu pengetahuan dan hadis Nabi. Itu banyak sekali. Jadi tadi yang disebutkan oleh Eko itu ada beberapa karya itu. Saya kira sangat menarik. Padahal sekarang usianya itu sudah berapa tadi? 80-an, 90-an sudah. Tapi masih sangat produktif. Jadi banyak sekali karyanya beliau. Nah, silakan Anda untuk menambah wawasan, bukan sebagai bahan ajar loh ya, karena itu kan mungkin tidak nyambung dengan anak-anak kita, tapi untuk menambah wawasan kita sebagai bekal untuk hidup di masyarakat. Karena kita penggerak masyarakat, kita ustadznya masyarakat. Yang payah itu kalau tidak tahu langsung bilang, itu hadis dhaif itu, padahal belum dia baca. Itu kan kayak baca ustaz, itu hadis dhaif itu, hadis dhaif. Padahal dia sendiri tidak tahu, nggak mau dibilang tidak tahu. Oke. Bu Erna, saya lihat angkat tangan lagi. Nggak, Ustaz, nanti nggak cukup waktunya. Ustaz mau rapat. Ya sudah. Sebenarnya kepingin sih ada, tapi di luar konteks. Coba sebutkan aja sedikit apa. Coba ya, siapa tahu ada yang bisa saya jelaskan. Beberapa hari lalu kan ada ini Ustaz, kasus bunuh diri dan ditengarai seorang ustadz. Itu bagaimana? Bunuh diri seorang ustadz. Di mana kasusnya, Bu? Di Sempaja, Ustadz. Di Perjuangan. Oh, udah pernah saya dengar. Oh gitu. Iya. Terus masalahnya apa? Patah hati? Enggak, itu kayak enggak, maksudnya gini. Kayak apa dengan hubungannya dengan kodok-koda tuh, nah Ustadz. Jadi saya kepikiran karena saya kenal sama beliau itu yang meninggal itu. Kodok-kodok. Iya. Yang saya pahami kodok itu adalah ilmunya Allah. Allah sudah tahu bahwa dia akan bunuh diri. Tapi bukan Allah yang menentukan bahwa dia akan bunuh diri. Dia sendiri yang memilih kok. Dia sendiri yang akan memilih jalur bunuh diri itu. Kalau Allah yang menetapkan dia yang bunuh diri, untuk apa boleh disiksa nanti di akhirat? Itu adalah pilihan yang bertanggung jawab. Tapi Allah sudah tahu bahwa orang ini akan bunuh diri.
Ya kan? Sama misalnya misalnya gini, saya duduk di depan pintu. Ada anak yang lari-larian lari kalau masuk rumah, tapi di depan pintu itu ada kulit pisang. Saya bilang tunggu nanti anak keluar, kalau keluar dari rumah lari-lari itu dia injak kulit pisang itu jatuh nanti itu. Betul, begitu dia keluar dia injak kulit pisang itu jatuh gitu. Pengetahuan saya itu kan bukan pengetahuan saya menyebabkan anak itu kemudian jatuh kan. Kan dia sendiri yang lari-lari di situ ada. Tapi kita sudah bisa membaca sebelumnya bahwa itu akan terjadi begitu. Ya. Kalau Allah yang menetapkan bahwa dia akan ini, kemudian yang kita perlu pahami juga takdir Allah itu seperti apa sih? Nah ini kan pembahasan tentang takdir. Takdir Allah itu yang arahnya fatalis itu sebetulnya masa-masa pemerintahan Muawiyah. Muawiyah begitu naik tahta karena menang terhadap dengan Hasan, itu mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la mani alima ataita wala mu'ti lima mana'ata, itu kan wala radda lima qadaita. Itu kan ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kamu kalau engkau mau memberi kekuasaan kepada saya, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi tidak ada juga yang bisa memberi kalau Allah yang tidak menghendaki, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapanmu. Nah, ini yang dipelesetkan, dipelintir, dibawa ke sana. Bahwa seolah-olah qada itu apa yang terjadi sekarang itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya kita tidak bisa memilih. Allah masih memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Memilih yang ini, memilih yang ini, tapi ada pilihan yang bertanggung jawab. Tapi ada juga yang memang tidak bisa kita memilih. Saya lahir dalam bentuk laki-laki. Saya lahir sebagai darah Sulawesi, Mandar misalnya. Saya nggak bisa memilih. Ya, saya nggak bisa memilih. Bapak Ibu lahir dari komunitas dari darah Jawa, nggak bisa memilih. Tapi ada hal-hal tertentu di mana kita bisa memilih. Anda mau membunuh diri atau bukan. Makanya kita tidak akan dihisap karena kita menjadi orang Sulawesi. Kita tidak akan bertanggung jawab karena kita menjadi seorang laki-laki. Enggak. Tapi yang kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kaitannya kita sebagai laki-laki. Ya. Nah, gitu. Ada takdir buruk, ada takdir baik dalam hadis Nabi. Tapi buruk itu dalam persepsi seperti apa? Memang ada takdir buruk dari Allah. Menurut kita, kalau kita pikirkan secara baik-baik, enggak ada takdir buruk dari Allah. Semuanya baik. Cuma kadang dalam persepsi kita itu buruk. Kalau kalau saya sakit misalnya, mungkin dalam pikiran pendek saya itu buruk bagi saya karena saya sakit. Tapi kita juga perlu sadar bahwa ada hamba Allah yang bekerja untuk mengobati orang sakit. Sorry Blerna. Kan? Di situ ada hamba Allah yang bekerja mencari rezeki untuk dengan jalan mengobati orang yang sakit. Ada dokter. Ketika saya sakit lalu kemudian lari ke dokter, apakah itu buruk bagi dokter? Itu rezeki toh. Saya berjalan, ban motor saya pecah atau bocor. Itu kan buruk menurut saya. Itu ketentuan Allah mungkin. Tapi apakah itu betul-betul buruk? Sementara di sana ada hamba Allah yang bekerja sebagai bengkel yang kerjanya untuk menempel ban. Punya istri, punya anak. Itu rezeki bagi dia, itu baik bagi dia. Buruk bagi kita, tapi baik bagi bengkel. Jadi yang buruk itu seperti apa sih? Nggak ada yang buruk, semuanya baik. Kalau seperti itu yang tidak bisa kita ini, tapi kadang ada sendiri yang kita bisa memilih. Seperti bunuh diri tadi. Itu adalah pilihan yang bertanggung jawab. Pilihan yang bertanggung jawab. Tidak mungkin Allah melalui Rasulnya mengatakan bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar. Kalau di situ adalah ini. Kan ada. Itu menurut pendapat saya secara pribadi yang saya pahami dari teks-teks agama. Kalau ada yang lain, silakan. Saya baru tahu itu karena kalau ada yang bunuh diri, siapa itu Ustadz itu, Pak? Bu? Sebenarnya beliau sendiri tuh kalau yang saya tahu saya itu belum layak lah untuk disebut Ustadz. Sebenarnya itu motivator Islam aja. Cuman masyarakat menyebut beliau tuh Ustadz. Jadi konon katanya orang Arab atau orang Mesir itu kaget datang ke Indonesia. Mendengar ada orang yang dipanggil Ustadz. Ustadz itu kalau di Arab itu profesor. Banyak sekali profesor Indonesia. Cuma ngajar anak-anak profesor sudah. Tapi masuk ke perguruan tinggi profesornya cuma berapa orang. Karena orang di sini kalau sudah pakai baju koko, rajin sholat ke masjid dipanggil Ustadz sudah.
Ya, kita ini kan dipanggil Ustadz, kayak saya dipanggil Ustadz. Sebetulnya kan saya belum layak untuk dipanggil Ustadz. Kalau saya mau balik, mungkin iya, saya hanya penyampai. Tapi bukan Ustadz. Ustadz itu profesor. Kita hanya mau balik, menyampaikan apa yang dipatwakan oleh ulama, pendapat para ulama kita menyampaikan. Bukan kita yang menetapkan halal haramnya sesuatu, itu para ulama kita. Kita hanya mau balik. Nah, kadang Ustadz, wah baru satu bulan belajar agama, itu pun hanya bisa mengajarkan qiraat, Ustadz sudah. Jadi padahal mu'alim. Jadi heran orang Arab, loh banyak sekali profesornya Indonesia. Sampai mengajar anak-anak. Kita ada profesor di Mesir itu ngajar di perguruan tinggi loh. Ngajar TPA profesor di sini. Luar biasa Indonesia, banyak profesornya. Kita terlalu cepat memanggil seseorang itu Ustaz. Oke? Ya Ustaz, terima kasih. Oke, baik. Begitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan karena ini adalah pertemuan terakhir kita. Terima kasih banyak kita perkuliahan kita belajar sama-sama. Saya tidak bermaksud untuk menganggap ini adalah mengajar bagi Anda. Kita belajar bersama. Saya pun masih belajar. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa saya tidak kemudian mengharuskan Anda di sini, apalagi prodi MPI, untuk menjadi spesialis ahli hadis atau enggak. Tapi sebagai seorang cendekiawan, apalagi nanti akan membawa titel magister dari UIN, saya kira Anda perlu juga tahu sepintaslah paling tidak. Kalau tidak bisa menghafal, paling tidak sudah tahu seperti bahwa oh ternyata di dalam memahami hadis itu ada ilmunya gitu. Itu saja yang penting. Ilmunya itu bagaimana, tidak wajib bagi Anda untuk menghafalnya, karena kan sudah ada rangkuman makalahnya semua ini kan. Jadi silakan aja dijilid, di print itu makalah-makalahnya, lalu kemudian nanti dibaca kalau memang diperlukan. Dibaca. Tapi yang saya harapkan itu tadi, sudah tahu bahwa ada ilmunya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dari masyarakat, tinggal dibaca makalah-makalah teman-teman itu atau buku-buku yang lain yang kita sudah pengarang-pengarangnya kita sudah jelaskan tadi. Bukunya Al-Qardawi, bukunya Ali Mustafa Yaakob, bukunya Pak Suri Ismail, bukunya Ali Abdul Fadal dan seterusnya. Ya, nah, itu kita baca, kita simpan, kita pelajari. Tapi nggak mesti menjadi ahli di situ gitu. Silakan kembangkan keahlian Anda di manajemen pendidikan Islam. Tapi ketika kita di masyarakat, ya ilmu-ilmu seperti ini yang kita perlukan. Yang sangat saya khawatirkan adalah karena tidak mau dibilang tidak tahu, menjawab asal-asalan. Hati-hati titel Anda yang Anda bawa, itu sangat bernilai bagi masyarakat. Ini loh, magisternya YAIN, dia sendiri mengatakan hadis itu dhaif. Dhaif itu, mau kepada siapa lagi kita bertanya kalau bukan kepada alumni YAIN. UIN sekarang. Nah itu bahaya. Akuilah bahwa Anda tidak tahu dan minta waktu untuk membaca buku terlebih dahulu. Pulang ke rumah, baca. Jangan langsung karena tidak mau dibilang tidak tahu, lalu kemudian berkomentar. Apalagi kalau bacaan-bacaan terasi-terasinya masih, ya kayak gitu tadi membacanya, ya Allah, Eko dan teman-teman yang lain perbaiki bacaannya ya. Baca Al-Qur'annya, baca hadisnya. Kita tidak akan ketemu lagi di mata kuliah saya kira, karena ini terakhir saya mengajar, mungkin saya akan mengajar di prodi yang lain dengan mata kuliah yang berbeda lagi. Tapi kemungkinan kita akan ketemu, kalaupun dipertemukan, di ujian komprehensif. Di ujian komprehensif, saya kira siapapun yang menguji, itu ada ujian ngaji, baca Al-Quran. Bagi Anda sekarang yang belum bagus cara bacanya Al-Quran, sekarang masih punya kesempatan yang luas, yang panjang untuk belajar membaca Al-Quran. Yakin saya Anda tidak akan lulus kalau Anda tidak bagus bacaan Al-Quran. Kita tidak akan melepas orang keluar dari sarjana, dari pasca kalau baca Al-Qurannya besok ini, karena itu mempermalukan alumni, mempermalukan angkatan. Saya kan dari SMA, Pak S1 saya kan dari umum. Enggak ada. Ada teman sampai Anda semua, Pak Tasbih, Pak Aminuddin mungkin juga, saya belum pernah dengar Pak Aminuddin baca Al-Quran, Pak Sofyan juga. Saya kira mungkin ya dugaan saya itu bagus-bagus baca Al-Qurannya, Pak Bisma, belajar baca Al-Quran kepada mereka-mereka ini, jangan malu ya. Jangan malu. Saya kira demikian barangkali, bukan wasiat karena saya masih ingin berumur panjang, tapi paling tidak harapan saya bahwa
ilmu mempelajari, memahami hadis itu ada ilmunya, ada ulumul hadisnya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Terima kasih. Ustaz. Nanti Terima kasih, Ustaz. penyampaian saya sampaikan ke Kosmanya ya, apa yang kapan terakhir kita mengajukan tugas ya. Baik, Ustaz. Itu aja kewajibannya, setor makalah, dan kalau bisa ada PPT juga, disetor juga. Siap. Khusus untuk Eko, nilainya tidak akan keluar sebelum bukunya diserahkan ke saya. Terima kasih. Insya Allah, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.